Jadi, setelah menonton anime om-om yang main game VR MMO, gue jadi pengen bahas mengenai Blacksmith dan Alchemist, khususnya di Toram Online. Oke, yang pertama kali akan kita bahas adalah Blacksmith atau pandai besi. Di sini gue bersama Mamang Zaldo ya akan membahas mengenai Blacksmith. Di sini juga ada beberapa fungsi seperti proses material, refine, craft, dan field stat. Pertama kita akan bahas mengenai proses material. Jadi proses material ini berfungsi untuk mengubah drop item dari monster jadi material mentah seperti logam, fauna, kain, obat, kayu, dan mana. Ini sebenarnya bakal dipakai buat crafting maupun field stat ya bahan-bahannya, dan bisa kalian kumpulin nanti sesuai dengan batas limit karakter kalian. Kalian bisa lihat di sini produksi. Nah, kalian bisa lihat di situ ya, logam, kain, fauna, kayu, obat, dan mana. Maksimal yang gue sampai 127.000. Kalian juga bisa beli skillnya di perpustakaan ya. Nanti kalian bisa ambil yang namanya skill pandai besi ya. Kalian bisa cek di sini. Dan skillnya yang ini level 1 cukup, dan bisa juga pakai permata bintang atau stargem. Kalian bisa beli di papan ya. Nah, kalau misalkan stargem kayak gini kalian bisa pakai di setiap karakter gitu, tanpa perlu gonta-ganti karakter buat proses materialnya. Oke, yang berikutnya adalah refine atau tempa. Refine atau tempa sendiri untuk memperkuat equipment kalian, dan grade-nya itu ada dari plus 0 sampai plus S ya, atau plus 15. Weapon bisa nambah weapon attack, sedangkan shield, armor, dan additional bisa nambah resist. Biasanya buat tank gitu. Refine atau tempa senjata juga bisa kalian lakukan sendiri maupun di NPC. Bedanya di NPC cuma sampai plus E, sedangkan sendiri bisa sampai plus S ya. Selain itu juga kalau sendiri tanpa perlu spina buat refine-nya. Selain itu juga kalian bisa naikin tingkat sukses rate-nya supaya lebih mudah, dan nambah PT setiap kali kalian gagal supaya mempermudah juga buat naik ke plus yang lebih tinggi. Jangan lupa kalian ambil skill-skillnya, nanti bakal gua tunjukin skill tree yang mana yang perlu diambil ya. Dan gue saranin di sini untuk refine kalian wajib pakai cara tag ya, supaya sukses rate-nya lebih tinggi dan lebih mantap. Yang berikutnya adalah crafting atau buat equipment. Di Toram sendiri agak berbeda ya, karena craft di sini ada dua, yaitu craft di NPC dan pakai karakter BS khusus. Perbedaannya ada pada status, di mana craft di NPC kalian bisa dapat statusnya langsung ya. Sedangkan untuk craft dengan karakter BS hanya berupa equipment polos dengan pot untuk di field stat nantinya. Namun di sini memiliki kelebihan tersendiri ya, di mana ada kemungkinan dapat 2 slot dan mudah untuk menjual APP atau penampilannya. Untuk jenis BS craft pun ada banyak seperti fit untuk armor, dex STR untuk bow, bowgun OHS, stat STR dex untuk two-handed sword OHS bow, sedangkan dex agi untuk knack dan katana, INT agi, staff MD, dan lain sebagainya ya. Yang berikutnya adalah field stat. Field stat ini nggak bisa kalian lakuin di pandai besi NPC. Jadi kalian butuh karakter blacksmith sendiri ya. Di sini perkuat perlengkapan. Dan dimana weapon sama armor di Toram itu bisa kalian isi statusnya sendiri ya. Tapi punya syarat tertentu, kayak misalkan perlu level cap, terus perlu stat tag ya udah pasti, level prop tinggi, dan lain-lain gitu. Dan hal ini cukup kompleks mengingat rumusnya aja cukup banyak dan rumit. Tapi kalian gak perlu khawatir, udah banyak website atau forum yang nyediain, terus ada banyak juga YouTube yang ngasih tutorial. Field stat di sini juga punya banyak jenis equipment yang populer ya, kayak stat normal dengan full crit, terus damage to element kayak gini ya. Terus ada juga yang bahkan bikin buat equipment tank, resist to element ya. Nah, yang biasanya populer tuh normal dengan full crit, karena biasanya buat pemula-pemula harganya ini cukup ramah ya, dan emang butuh critical gitu supaya damage-nya kuning terus. Yang berikutnya adalah alchemist atau pakar padu ya, mungkin bisa dibilang herbalis juga ya. Apa yang bisa dilakukan gitu? Yang pertama, craft potion atau buff gitu. Untuk potion atau buff sendiri terbilang cukup penting ya, mengingat bakal dipakai setiap pertempuran ya, oleh DPS maupun tank. Nah, alchemist ini kita bisa membuatnya dengan bermodalkan tentunya bahan yang diperlukan. Bisa juga bikin di NPC maupun bikin sendiri. Nah, misalkan di sini gue mau bikin Revita gitu ya. Kalian bisa bikin Revita sendiri dengan modal nektar sama bahan
obat gitu. Terus kalian juga bisa bikin buff gitu ya, kayak di sini jamu ngebut, butuh mana dan obat. Kalian bisa lihat ya, buffnya itu cukup lumayan, SPD 750. Dan kalian juga bisa bikin item lain gitu, item praktis di sini kayak kandang piaraan, save point, tapi udah gak kepake sekarang. Dan yang paling penting adalah item serikat ini buat bikin guild gitu ya. Dan yang kedua adalah padu equipment. Taram sendiri punya fitur untuk ganti APP atau penampilan equipmentnya sendiri. Hal ini bisa dilakukan di NPC pakar padu atau dengan skill alkemis. Untuk keuntungan di char alkemis sendiri adalah bisa sampai log 4 atau 5 ya, tanpa menggunakan spina. Sedangkan untuk di NPC butuh spina ya. Jadi kalian bisa cek di sini. Bentar, kita akan coba praktekin pakai equipment pedang misalnya, mau ganti APP. Jadi jangan lupa kalian unlock dulu ya. Nah, kalian unlock, terus kalian pakar padu perlengkapan, kalian pilih. Nah, kalian pilih. Kita lanjutkan. Nah, kalian bisa milih selain penampilannya juga kalian bisa pilih warnanya dan statnya. Kalian bisa lihat di sini ada harga yang harus dibayar. Sedangkan untuk padu equipment sendiri kalian nggak perlu pakai biaya sama sekali. Tapi di sini bakal ada yang namanya lock ya. Jadi ada 4 hal yang bisa kalian tambahin di equipment kalian. Kita akan coba lanjutkan di sini. Di sini penampilannya misalkan mau penampilannya acak gitu, dia gak bakal ngambil locknya. Tapi kalau misalkan kita pilih penampilannya, dia bakal mengurangi. Aduh, sorry bocor. Dia akan ngurangin locknya di sini. Ini masih 100% ya, karena locknya cuma 2. Tapi kalau misalkan udah lock 4 ataupun lock 5, itu SR-nya nih bakal enggak 100%. Dan di Toram ini cukup unik ya, SR di bawah 100 itu kemungkinan gagalnya tuh sama kayak yang 50 gitu. Gak bakal bisa kalian tebak cuy. Dan biasanya ini buat ganti APP atau appearance-nya ya. Bisa juga buat orang yang ngumpulin DE atau pewarna buat dijual lagi. Dan ini tentunya cuan gitu, karena menguntungkan banget. Dan jarang juga ada yang punya alkemis. Jadi kadang suka ada yang minta tolong anak guildnya atau siapa buat ganti APP-nya gitu. Selain itu untungnya apa? Kita akan bahas. Yang pertama, semua bisa dilakukan sendiri dengan mencari bahan sendiri atau beli ya. Ini lebih murah dibanding beli jasa dari orang lain atau beli yang udah jadi. Ini bisa itu equipment, bisa itu potion atau buff maupun padu equipment sendiri ya. Kalian bisa lihat perbandingan harganya di papan. Kalau misalkan kalian beli jadi sama bikin sendiri tuh bakal kerasa ya bedanya ya. Tapi kalian bisa hitung-hitung sendiri juga, jangan sampai kalian bikin sendiri tapi ternyata harga papan lebih murah, kalian bisa jadi rugi gitu. Terus yang kedua adalah kalian bisa jual jasanya ya, dan ini cuan banget. Mulai dari jasa refine atau tempat, jasa filstat, jasa padu equipment gitu. Dan yang ketiga adalah gacha ya. Kalau misalkan kita craft sendiri bisa dapat equipment 2 slot. Kayak misalkan di sini armor baju pengelana, 2 slotnya itu harganya 6.700-an. Kalau misalkan weapon bisa jadi lebih mahal ya, dan udah pasti gacha ini hoki-hokian, jadi gak usah kalian harapin ya. Tapi kalau misalkan kalian dapet, wah ini sih bakal langsung kaya sih. Selain itu juga selain keuntungannya, kita akan bahas juga ke hal yang harus dibayarnya. Yang pertama adalah kalian leveling sampai max gitu ya. Ini butuh waktu yang cukup lama karena level max di sini punya benefit tersendiri ya. Untuk crafting, fill stat di sini untuk craft bisa nambahin pot, dan untuk fill stat bisa lebih gampang, banyak stat yang bisa dimasukin. Kemudian ada leveling prof ya, atau pandai besi, leveling kemahiran tempat sama kemahiran padu ya. Lalu di sini juga bisa dinaikkan dengan craft equipment atau potion tertentu, dan semakin tinggi semakin banyak keuntungan yang didapat. Antara lain kemudahan craft, pengurangan bahan ketika full stat, dan padu equipment. Dan yang ketiga adalah modal waktu dan spina ya.
Yang pasti proses leveling itu semua butuh waktu yang lama dan spina yang cukup ya, terlebih untuk prof ya. Prof ini butuh bahan yang dimana bisa didapat dengan farming. Tapi kalau gak ada kan kalian harus beli di papan ya, ujung-ujungnya harus beli pakai spina juga gitu ya. Jadi worth it atau enggak? Jelas worth it lah, berdarah-darah di awal tapi nantinya bisa kalian dapetin keuntungannya sendiri ya. Selain itu juga kalian bisa cuan setiap tahun ya dengan equipment Anif. Jadi kemarin itu kan baru aja selesai Anif 8 ya. Kalau misalkan kalian dapat 2 slotnya, kalian bisa lihat harga-harganya. Ini yang pecah ya, ini yang statnya aneh. Tapi ke bawahnya kalian bisa lihat yang udah ada ekstalnya itu harganya cukup lumayan. Terlebih kalau misalkan kalian gacha ya, wah ini sih bakal langsung kaya cuy. Ini mah udah ada statnya. Kalau polos mah mahal cuy. Sumpah, masang di papan pasti langsung dibeli. Selain itu OHS lagi gila-gilanya ya, chart DS. Bow juga sama gitu, banyak banget yang pakai. Harganya pun tinggi. Nah, mungkin segitu dulu aja ya penjelasan mengenai Blacksmith sama pakar padu dan keuntungan-keuntungannya. Dan jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe YouTube Zero Guy. See you on the next video. Bye.